peringkat. Luo Feng melihat daftar nama di sisik naga hitam besar itu dan mau tidak mau bertanya, peringkat untuk apa? Yang Hui tertawa sambil melihat ke arah Luo Feng, kamu pikir kamu bisa bersantai begitu kamu memasuki kamp pelatihan elit dan naik ke peringkat Wargot? Lelucon apa? Lingkungan di kamp pelatihan elit jauh lebih kompetitif daripada di tempat lain. Peringkat menentukan berapa banyak barang yang bisa Anda dapatkan. Misalnya, siapa yang dapat menggunakan salah satu harta karun unik dari reruntuhan arkeologi. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak sumber daya yang Anda terima. Dan untuk orang-orang yang berada di peringkat 3 terbawah, jika mereka mendapat peringkat di sana lebih dari 3 kali, mereka didiskualifikasi. Luo Feng tercengang, karena dia tidak tahu bahwa mungkin saja didiskualifikasi dari kamp pelatihan elit. Baiklah, berhentilah bertanya. Setelah Anda lulus ujian kelas B, Anda akan mempelajari semua aturan. Jika Anda tidak lulus ujian kelas B, maka tidak ada gunanya mengetahui jawaban atas pertanyaan Anda. Yang Hui menatap ke patung naga besar, apakah kalian tidak menyadari mengapa patung naga ini istimewa? Petik 2. Aura, kata Yaxia. Roh, kata Luo Feng. Keduanya terpana oleh patung naga. Ketika mereka melihat ke dalam mata patung itu, mereka merasa seperti sedang ditatap oleh monster yang bahkan lebih mengerikan daripada naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan, itu menyebabkan ketakutan dari lubuk hati mereka. Luo Feng bahkan tidak ketakutan ini saat melihat naga lapis baja. Ini benar-benar monster tingkat Kaisar SS, naga hitam yang lahir di dalam gunung berapi. Setelah kepalanya membunuhnya, dia meninggalkan kedua matanya di dalam patung naga ini. Bahan pembuatan patung naga ini cukup mahal. Tentu saja, benda yang paling mahal dari patung ini adalah matanya, karena itu adalah mata asli dari naga hitam. Petik 2. Mata naga itu dirancang untuk memelototi pintu masuk gerbang, jadi begitu seseorang memasuki gerbang, mereka akan terpana setelah melihat ke dalam mata patung naga itu, tertawa Yang Hui dengan bangga, hanya sepasang mata naga ini sudah bernilai lebih dari 10 miliar. Petik 2. Luo Feng dan Yaxia bertukar pandang. Sialan, mereka benar-benar menggunakan mata naga hitam dalam patung dekoratif. Sial, ikutlah denganku, ingat, jangan berlarian, perintah Yang Hui. Ya, Luo Feng dan Yaxia membawa tas punggung mereka saat mengikuti Yang Hui. Meskipun disebut kamp pelatihan, itu sangat indah dan indah, itu memberi seseorang perasaan bahwa mereka telah tiba di sebuah istana kuno. Ada bunga dan pohon yang berharga di mana-mana dan bahkan sungai dan anak sungai yang mengalir. Setelah beberapa istana utama, detail paviliun demi paviliun dapat dilihat di sekitar. Terkadang Anda bisa melihat seragam dojo yang dikenakan anak muda berjalan keluar dari paviliun. Pada kelompok anak muda terdapat laki-laki dan perempuan serta orang berkulit putih, hitam, dan kuning. Lihat, orang-orang muda yang jauh itu adalah semua pejabat dari kamp pelatihan elit. Yang Hui menunjuk ke menara 9 lantai yang sangat besar tepat di tengah-tengah kamp pelatihan. Meskipun hanya ada 9 lantai di gedung berbentuk menara itu, tingginya sebanding dengan tinggi bangunan 20 lantai biasa. Semua siswa menuju ke sana. Bangunan berbentuk menara itu disebut 9 lantai besar. Petik 2. Yang Hui tersenyum, 9 lantai besar adalah tempat semua siswa belajar dan berlatih. Ruang pelatihan khusus juga ada di sana. Di kamp pelatihan, para siswa selalu ada di sana kecuali saat mereka tidur. Luo Feng dan Yaxia sangat sopan saat berjalan di kamp pelatihan, karena mereka bukan siswa di sini. Setiap siswa di kamp pelatihan elit, dengan penilaian Luo Feng, memiliki aura yang sangat berbeda. Dibandingkan dengan petarung biasa di luar. Disinilah semua iblis jenius dunia berkumpul. Banyak dari 182 siswa ini lulus setiap tahun. Jadi setiap tahun, kami menerima 43 orang, Yang Hui tersenyum sambil berjalan, namun, 2/3 dari orang-orang ini berasal dari kamp pelatihan dasar Dojo of Limits. Hanya sepertiga yang berasal dari belahan dunia lain. Luo Feng membeku. Tidak heran. Sekitar 30 orang diterima setiap tahun dan 2/3 dari mereka berasal dari kamp pelatihan dasar. Artinya hanya tersisa sekitar 10 spot. Jadi, Yaxia, setelah kamu memasuki kamp pelatihan dasar, kamu masih memiliki harapan untuk memasuki kamp pelatihan elit. Namun, jumlah siswa di kamp pelatihan dasar jauh lebih tinggi daripada jumlah siswa di kamp pelatihan elit.
Karena itu, persaingan memperebutkan tempat semakin ketat. Lebih baik kamu bekerja keras di masa depan, kata Yang Hui sambil menatap Yaxia. Mata, dimengerti, Yaxia bersinar-sinar. Batas di kamp pelatihan dasar adalah 3 tahun, sedangkan di kamp pelatihan elit 5 tahun. Yaxia, tetap di sini dulu. Jangan berlarian. Saya akan membawa Luo Feng ke sana untuk mengurus rumahnya, kata Yang Hui. Bangunan 2 lantai. Bahkan furnitur di sini antik. Karena kepala kami adalah orang China, dia menyukai gaya China kuno. Karena itu, ia membangun kota markas Hongning berdasarkan gaya itu. Kamp pelatihan ini terutama, karena furniturnya pun seperti itu. Jadi saat Anda di sini, Anda tidak akan memiliki sofa atau televisi, tersenyum Yang Hui. Syukurlah, kepalanya penuh belas kasihan dan memungkinkan semua orang untuk membawa buku catatan. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Tidak ada televisi, mesin cuci, del. Syukurlah, ada colokan elektronik. Kamu istirahat saja di sini. Jika kamu ingin makan sesuatu, telepon saja dan seseorang akan membawakanmu makanan, kata Yang Hui. Sebaiknya kamu tidak berlarian hari ini. Besok siang, aku akan membawamu ke 9 lantai utama untuk mengikuti ujian kelas B. Jika Anda lulus, Anda akan menjadi anggota resmi kamp pelatihan elit. Jika Anda gagal, Anda akan pergi ke kamp pelatihan dasar. Luo Feng mengangguk, dimengerti. Yang Hui segera pergi setelah itu. Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan yang sunyi. Dia pergi ke ruang belajar di lantai 2 dan meninggalkan ranselnya di sana. Setelah itu, dia pergi ke balkon dan melihat ke seluruh kamp. Ini adalah kamp pelatihan terbaik di dunia. Cukup tenang di sini. Tangan Luo Feng menopang tubuhnya ke tiang kayu di balkon saat dia menghargai pemandangan kamp. Tidak terlalu jauh ada aliran sungai. Dari sana terdengar suara dalam bahasa China standar, "Hei, dari China." Luo Feng menoleh dan menunduk. Ia melihat seorang pemuda berseragam dojo putih mengenakan pria berkulit kuning. Alisnya tebal dan matanya besar. Dia memiliki tombak baja di tangannya saat dia tersenyum. "Ya," jawab Luo Feng. "Saya Tian Qiong," tersenyum pemuda berkulit kuning saat dia menyapa, "dari kota markas Timur Laut." "Saya Luo Feng, dari kota markas Jiangnan," tersenyum Luo Feng. Orang bernama Tian Qiong tersenyum, "Karena Anda tinggal di sini, saya berasumsi Anda akan mengikuti ujian masuk. Bekerja keras. Ada cukup banyak orang Tionghoa di sini, setelah Anda memasuki kamp, kita semua bisa bertemu." Setelah mengatakan itu, Tian Qiong ini menuju ke 9 lantai besar dengan tombak di tangan. Saat dia berjalan, dia sesekali mengayunkan tombaknya. "Pu." Suara menusuk telinga dari tombak yang menusuk mengubah wajah Luo Feng, yang berada di balkon. Teknik tombak orang ini jauh lebih baik daripada Zhang Ke. Kemampuan penilaian Luo Feng sangat hebat saat ini. Ketika orang bernama Tian Qiong itu menusukkan tombaknya, rasanya seperti semua udara di sekitarnya berkumpul di ujung tombaknya. Meskipun aku menamai teknik pedangku, Thunderbolt, aku hampir tidak menyentuh awalnya. Dibandingkan dia, aku jauh sekali. Luo Feng tidak memiliki harga diri sama sekali. Hanya teknik tombak siswa acak yang lebih jelas lebih unggul dari teknik pedangnya. Luo Feng menyadari, hanya para jenius yang bisa memasuki kamp pelatihan ini. Entah mereka bersaing memperebutkan tempat setelah menerima 3 tahun pelatihan dan lulus dari kamp pelatihan dasar atau diterima dari setiap bagian dunia, tidak satu pun dari mereka tidak luar biasa. Aku harus bertahan di kamp pelatihan elit ini, kalau tidak aku bahkan tidak berhak melawan 2 wargot, Herring dan Kalajengking. Tentu saja, saya harus lulus ujian kelas B dulu. Setelah melatih energi genetiknya hingga larut malam, Luo Feng menikmati istirahat yang nyenyak. Meskipun dia belum secara resmi memasuki kamp pelatihan, peringkat pada patung naga hitam dan dorongan acak dari Tian Qiong sebelumnya membuat Luo Feng menyadari, masa depannya di kamp pelatihan elit akan sangat kompetitif. 11 pagi, Luo Feng makan siang yang mewah. Baru sampai pukul 11.30 wargot Yang Hui muncul. Cuacanya tidak begitu bagus hari ini. Hampir tengah hari, namun langit sudah gelap. "Sepertinya kita akan segera mengalami badai." Yang Hui masuk dan tertawa saat dia melihat ke meja. "Lumayan, kamu cukup nafsu makan. Jika Anda sudah siap, ikuti saya ke 9 lantai besar. Apakah saya perlu membawa sesuatu? Senjata, seragam tempur?" tanya Luo Feng.
Tidak, ikut saja denganku tanpa apa-apa, kata Yang Hui. Luo Feng menuju 9 lantai besar bersama Yang Hui. Setiap lantai di 9 lantai besar tingginya sekitar 6 meter. Karena lebar 9 lantai besar lebih dari 130 meter, itu pasti menara raksasa. Meskipun bangunan itu tampak cukup kuno dari luar, itu sangat berteknologi di dalam. Lantainya terbuat dari paduan yang kokoh. Ledakan dan teriakan sonik bisa dengan mudah didengar. Pergi ke lantai 9, Yang Hui dan Luo Feng memasuki lift. Liftnya sangat cepat. Ding! Pintu lift terbuka dan mengungkapkan lantai atas 9 lantai besar. Lantai 9 adalah lobi yang luas. Di lobi ada beberapa bantal tempat pria dan wanita muda mengobrol dalam bahasa Inggris, Prancis, atau bahkan China. Ketika Luo Feng datang ke sini, beberapa orang menoleh ke arahnya. Bro, Chinese. Luo Feng, Cina, mengangguk. Semoga berhasil. Begitu Anda memasuki kami akan memiliki anggota China yang lain, seorang pemuda botak tertawa. Dream on, sebuah frase beraksen bahasa Cina keluar dari mulut seorang gadis kulit hitam. Ada tato kupu-kupu di wajah gadis kulit hitam itu dan dia mencibir saat melirik Luo Feng. Luo Feng mengikuti petunjuk wargot Yang Hui dan memasuki bagian dalam lobi. Ada sebuah lorong di sini dengan kamar-kamar besar di kedua sisinya. Segera, Luo Feng dibawa ke kamar paling dalam. Kamarnya tidak besar dan agak redup. Lampu dinyalakan. Hanya ada 2 sofa di ruangan itu, dan setiap sofa memiliki helm biru samar di atasnya. Ilmuwan manusia kami bekerja cukup keras untuk menciptakan 2 helm ini. Kedua helm ini meniru antarmuka komputer otak yang terhubung ke mesin ruang virtual, kata Yang Hui sambil menunjuk ke arah helm, kami hanya dapat membuat antarmuka komputer otak sederhana ini. Adapun mesin sebenarnya yang menciptakan ruang virtual, benda kuno itu telah tertidur di bawah tanah entah berapa tahun. Luo Feng membeku saat dia menatap helm ini, ruang virtual. Terlalu gila. Sesuatu yang hanya ada dalam CV. Menurut Yang Hui, manusia saat ini hanya mampu menciptakan antarmuka komputer otak. Adapun mesin sebenarnya yang menciptakan ruang virtual, manusia belum dapat menciptakannya sama sekali. Kami masih menggunakan mesin lama yang sama di bawah tanah. Ilmuwan manusia sama sekali tidak mengerti mesin itu, jadi jangan menyebut-nyebut menciptakannya, kata Yang Hui menggelengkan kepalanya. Oke, setelah kamu memakainya, kamu akan memasuki ruang virtual yang sangat realistis. Bisa dibilang itu persis sama dengan kehidupan nyata, kata Yang Hui. Setelah kamu memasuki ruang virtual, kami akan membiarkanmu memasuki Tower of Trials untuk mengikuti ujian kelas B. Apakah saya memakainya? Luo Feng dengan gugup mengambil salah satu helm biru samar dan memandang Yang Hui dengan tatapan bingung, Tuan. Yang, apakah saya langsung memakainya seperti ini? Petik 2. Salin aku. Tertawa Yang Hui dan kemudian berbaring di sofa, kamu juga duduk di sofa. Luo Feng dengan patuh berbaring di sofa. Sofa sangat nyaman dan pas untuk 1 orang berbaring di atasnya. Yang Hui berkata dengan serius, saat kamu memakai helm nanti, pikiranmu akan memasuki ruang maya. Jadi, jangan panik. Ini, kenakan helm. Di bawah pengawasan Yang Hui, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mengenakan helm. Ruang virtual. Itu dijelaskan dalam novel fiksi ilmiah, tapi ini pertama kalinya dia mengalaminya. Begitu Luo Feng memakai helmnya, dia merasa seperti otaknya berhenti. Yang Hui memperhatikan Luo Feng memakai helmnya dan kemudian tersenyum sambil mengenakannya. Ini adalah tempat berwarna perak yang tak terbatas. 2 bayangan, satu di depan yang lain, muncul di tanah. Mereka adalah Luo Feng dan Yang Hui. Sungguh menakjubkan, ini ruang virtual. Luo Feng melihat sekeliling. Langit ruang maya adalah alam semesta berbintang dengan jutaan bintang yang bersinar, menyebabkan cahaya mimpi terpantul dari seluruh tanah perak. Tanah perak ini sehalus cermin, Luo Feng membungkuk kaget dan membenturkan jarinya ke tanah. Ini mengeluarkan suara clang, seperti sejenis logam. Luo Feng, ini adalah menara ruang virtual pengadilan. Langit dipenuhi bintang dan tanahnya seluruhnya berwarna perak. Bahan penyusun tanah mirip dengan paduan. Yang Hui tersenyum sambil menunjuk ke kejauhan, dan di seluruh ruang perak ini, satu-satunya bangunan yang dapat Anda lihat adalah menara uji coba 7 lantai itu. Di mana Anda akan mengikuti ujian. Memang setelah melihat ke setiap arah.
Hanya ada satu bangunan. Itu adalah bangunan berbentuk menara besar yang tingginya sekitar 300 hingga 400 meter. Seluruh menara memiliki ukiran berbagai monster di permukaannya, yang melingkari seluruh menara. Mata telanjang hampir tidak bisa membedakan 7 lantai menara. Saya mengambil ujian kelas B di sana. Dengan pikiran di hatinya, Luo Feng mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya. Kenapa tidak ada kekuatan spiritual? Dia tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan spiritualnya. Luo Feng yang tidak bagus melompat 2 kali dan melakukan beberapa pukulan dan tendangan. Tubuh saya agak mati. Bapak Yang, kenapa tubuh saya terasa berbeda dari sebelumnya? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yang Hui tertawa keras dan menunjuk ke arah langit lalu ke tanah. Di mana ini? Ruang virtual. Hanya pikiran kita yang memasuki area ini. Itulah mengapa senjata dan hal lain tidak bisa datang ke sini. Hanya pikiran kita yang masuk. Luo Feng tertegun dan berpikir, dengan kata lain, tidak ada selain pikiran kita yang bisa masuk ke sini. Kekuatan spiritualku tidak datang ke sini juga, ini adalah masalah. Tanpa kekuatan spiritual saya hanya memiliki sebagian dari kekuatan saya. Aku ingin tahu apakah aku bisa lulus ujian kelas B ini. Petik 2. Yang Hui melanjutkan berbicara, Luo Feng, tidak peduli siapa dia, hanya pikiran mereka yang memasuki ruang virtual. Dan ruang virtual membangun tubuh virtual untuk kita. Semua tingkat kebugaran tubuh kita identik, kata Yang Hui. Identik. Luo Feng tercengang. Ya, baik wargot, eksistensi yang melampaui wargot, petarung biasa, atau bahkan orang biasa, begitu pikiran mereka memasuki area ini, mereka semua akan memiliki tingkat kebugaran tubuh yang sama. Kekuatan tinju 10.000 kg, kecepatan 150 meter per detik, dan kecepatan reaksi dari level pemula Panglima Perang. Luo Feng membeku. Setiap orang memiliki tingkat kebugaran tubuh yang sama persis di ruang virtual ini. Karena tingkat kebugaran tubuh semua orang di ruang virtual ini sama, bahkan kepala, Hong, juga memiliki tubuh ini. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah menguji kemampuan bertarung sejati seseorang. Yang Hui memandang Luo Feng, sekarang, ikutlah denganku ke menara uji coba. Petik 2. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Semua orang setara di ruang virtual ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda di dunia nyata, semua orang di sini sama. Menara uji coba benar-benar raksasa. Luo Feng dan Yang Hui berdiri di pintu masuk seperti dua semut. Lihatlah pilar itu, Yang Hui menunjuk ke arah pilar hitam di sebelah kiri pintu masuk utama menara pengadilan. Sebuah ukiran mulai muncul di pilar hitam ini. Nama, Luo Feng. Jenis kelamin, laki-laki. Identitas, calon siswa kamp pelatihan elit. Level Tower of Trials, 1. Luo Feng menoleh ke pilar hitam di sebelah kanan pintu masuk utama. Sebuah ukiran mulai muncul di pilar ini juga. Nama, Yang Hui. Jenis kelamin, laki-laki. Identitas, menara uji coba wargot. Tingkat, 3.2. Luo Feng tercengang, levelnya 1 dan wargot Yang Hui 32. Apa pentingnya level menara uji coba ini? Luo Feng, apakah kamu memikirkan tentang menara tingkat percobaan? Tersenyum Yang Hui, jika seseorang dengan tubuh ini memasuki menara, kamu mulai melewati lantai. Setelah Anda melewati lantai pertama, Anda memasuki lantai 2. Saat itu, level Anda akan menjadi 2.0. Saat Anda memasuki lantai 3, level Anda akan menjadi 3.0. Selama lantai 3, level Anda bisa menjadi 3.1, 3.2, 3.3, del. Karena Anda belum memasuki menara uji coba, Anda baru saja di level 1, yang berarti Anda belum pernah melakukan apapun di menara uji coba. Petik 2. Luo Feng membeku dan tercengang. Wargot Yang Hui sangat tua, jadi dia pasti punya banyak pengalaman bertempur. Siapa sangka dia hanya memasuki lantai 3. Ada total 7 lantai. Sampai sekarang, tidak ada yang memasuki lantai 7. Yang Hui tersenyum sambil menatap Luo Feng. Tidak satu pun. Luo Feng tercengang. Bagaimana dengan petarung terkuat di dunia Hong? Dan petarung terkuat kedua Dewa Petir? Ya, tidak satu pun. Petarung terkuat dunia, Hong, bisa masuk ke lantai 6, yang merupakan rekor dunia. Yang Hui menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, inilah perbedaannya. Meskipun saya menggunakan tubuh yang sama dengan kepala,
saya hanya bisa sampai ke lantai 3 sedangkan kepala bisa sampai ke lantai 6. Petik 2. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat menara ujian 7 lantai ini. Tidak ada petarung di bumi yang bisa mencapai lantai 7. Tiba-tiba, Luo Feng, pilih seragam pertempuran dan senjatamu. Setelah memilih, masuki menara uji coba dan terima ujian kelas B dalam 1 menit. Petik 2. Suara elektronik bergema di seluruh ruang virtual. Semua jenis seragam pertempuran dan senjata muncul di depan Luo Feng. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia segera memilih seragam pertempuran yang sesuai dengan ukurannya, pedang hantu, dan perisai heksagonal. Setelah itu, seragam pertempuran, pedang hantu, dan perisai heksagonal yang sama jatuh ke lantai. Luo Feng dengan cepat memakainya. Kecepatan sprintnya bisa mencapai 150 meter per detik, dan dia juga super cepat dalam melengkapi persnelingnya. Dalam 10 detik, seperti kilat, dia selesai melengkapi. Luo Feng, saya akan berdoa untuk kesuksesan Anda, tersenyum Yang Hui. Ujian kelas B ini adalah tingkat kesulitan menengah di lantai pertama menara uji coba. Meski hanya di lantai 1, beberapa lusin anggota resmi kamp pelatihan elit masih terjebak di sana. Petik 2. Oke, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan langsung berjalan menuju pintu masuk yang gelap. Seolah-olah ruang di sekitarnya berubah, Luo Feng memasuki dataran berumput yang tak terbatas. Luo Feng, suara elektronik terdengar di sekitar dataran. Ujian kelas B adalah untuk membunuh gerombolan 100 sapi jantan. Tingkat rendah yang mengamuk dalam waktu 30 menit. Jika Anda mati, maka Anda gagal. Jika jumlah pembunuhan belum mencapai 100 dalam 30 menit, Anda juga gagal. Ini adalah pertama kalinya Anda memasuki menara uji coba, jadi Anda punya waktu 5 menit untuk bersiap. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Ada total 7 lantai. Sampai sekarang, tidak ada yang memasuki lantai 7. Yang Hui tersenyum sambil menatap Luo Feng. Tidak satu pun. Luo Feng tercengang. Bagaimana dengan petarung terkuat di dunia Hong? Dan petarung terkuat kedua Dewa Petir? Ya, tidak satu pun. Petarung terkuat dunia, Hong, bisa masuk ke lantai 6, yang merupakan rekor dunia. Yang Hui menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, inilah perbedaannya. Meskipun saya menggunakan tubuh yang sama dengan kepala, saya hanya bisa sampai ke lantai 3 sedangkan kepala bisa sampai ke lantai 6. Petik 2. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat menara ujian 7 lantai ini. Tidak ada petarung di bumi yang bisa mencapai lantai 7. Tiba-tiba, Luo Feng, pilih seragam pertempuran dan senjatamu. Setelah memilih, masuki menara uji coba dan terima ujian kelas B dalam 1 menit. Petik 2. Suara elektronik bergema di seluruh ruang virtual. Semua jenis seragam pertempuran dan senjata muncul di depan Luo Feng. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia segera memilih seragam pertempuran yang sesuai dengan ukurannya, pedang hantu, dan perisai heksagonal. Setelah itu, seragam pertempuran, pedang hantu, dan perisai heksagonal yang sama jatuh ke lantai. Luo Feng dengan cepat memakainya. Kecepatan sprintnya bisa mencapai 150 meter per detik, dan dia juga super cepat dalam melengkapi persnelingnya. Dalam 10 detik, seperti kilat, dia selesai melengkapi. Luo Feng, saya akan berdoa untuk kesuksesan Anda, tersenyum Yang Hui. Ujian kelas B ini adalah tingkat kesulitan menengah di lantai pertama menara uji coba. Meski hanya di lantai 1, beberapa lusin anggota resmi kamp pelatihan elit masih terjebak di sana. Petik 2. Oke, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan langsung berjalan menuju pintu masuk yang gelap. Seolah-olah ruang di sekitarnya berubah, Luo Feng memasuki dataran berumput yang tak terbatas. Luo Feng, suara elektronik terdengar di sekitar dataran. Ujian kelas B adalah untuk membunuh gerombolan 100 sapi jantan tingkat rendah yang mengamuk dalam waktu 30 menit. Jika Anda mati, maka Anda gagal. Jika jumlah pembunuhan belum mencapai 100 dalam 30 menit, Anda juga gagal. Ini adalah pertama kalinya Anda memasuki menara uji coba, jadi Anda punya waktu 5 menit untuk bersiap. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. 100 ekor sapi jantan yang mengamuk. Dan semua level komandan level rendah. Luo Feng benar-benar ketakutan. Meskipun gerombolan monster biasa cukup menakutkan, sebagian besar gerombolan terdiri dari monster level prajurit, mereka mengandung sangat sedikit monster level komandan.
Siapa yang tahu bahwa Anda harus menghadapi 100 banteng yang mengamuk dalam ujian kelas B, dan semuanya adalah level komandan level rendah. Karena mereka semua level komandan level rendah, dibandingkan dengan level kebugarannya, salah satu dari banteng yang mengamuk memiliki kecepatan dan kekuatan yang setara, 100 monster yang setara dengan Luo Feng dan semua menyerang Luo Feng. Dan dalam 30 menit, Luo Feng harus membunuh semua 100 sendirian. Kacau. Lantai pertama sangat kacau. Pantas saja beberapa lusin dari 182 anggota masih terjebak di sini. Tidak sulit bagi Luo Feng untuk membayangkan betapa kacau lantai 2, lantai 3, lantai 4, Del. Sungguh luar biasa bahwa Hong mencapai lantai 6 menggunakan tubuh yang sama persis dengan yang dia gunakan. Tubuh kehidupan asliku tidak terlalu berbeda dari tubuh virtual ini, jadi aku bisa terbiasa dengan cepat. Luo Feng bergerak, dengan cepat mengelak, melompat, dan mengayunkan pedang hantunya untuk membiasakan diri dengan tubuh ini. 5 menit berlalu dengan cepat. Ujian kelas B, mulai. Suara elektronik terdengar di sekitar dataran seperti guntur. Pada saat yang sama, ton monster tipe sapi kekar setinggi 3 meter muncul dari jarak 100 meter. Ini adalah monster tipe sapi yang terkenal karena membentuk gerombolan banteng yang mengamuk. Mereka memiliki rambut panjang, melengkung, tanduk tajam, dan mata merah. Melenguh. Semua 100 ekor sapi jantan yang mengamuk memiliki warna merah samar di tanduk mereka, seolah-olah ada darah pada mereka. Jika tanduk tajam ini mengenai Luo Feng, bahkan jika mereka tidak merobek seragam pertempurannya, semua organ dan tulang internalnya akan hancur. Setiap orang dari mereka mengancam. MOO, MOO. Seiring dengan suara melenguh yang terdengar di seluruh dataran berumput, semua 100 banteng mengamuk tingkat komandan tingkat rendah menginjak-injak rumput di bawah dengan semua kuku mereka dan menyerang Luo Feng sambil menghirup udara. Seluruh dataran berumput mulai bergetar. Selain waktu di Family Mart, aku belum pernah menghadapi begitu banyak monster level commander level rendah sebelumnya. Luo Feng sendiri tidak percaya diri. Tak heran jika ujian kelas B ini digunakan untuk menguji para jenius duniawi, sangat sulit hingga menakutkan. Jika dia memiliki kekuatan spiritual maka dia akan percaya diri. Tapi tanpa kekuatan spiritualnya, aku hanya bisa melakukannya. Belasan orang masih tertahan di lantai 1, yang berarti sudah lebih dari 100 orang melewatinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan bisa melewati ini. Luo Feng mengatupkan giginya. Karena dia sudah dalam situasi ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Berikan semua yang dia miliki. 100 sapi jantan mengamuk yang lebih besar dari tank sedang mengisi daya. RUMBLE gelombang-gelombang tanah berguncang. Banteng pengamuk level komandan level rendah menerobos jarak 100 meter dengan kecepatan mereka yang melebihi 100 meter per detik. Dalam sekejap mata, jatuh ke gerombolan seperti laut. Selain waktu di Family Mart, aku belum pernah menghadapi begitu banyak monster level commander level rendah sebelumnya. Luo Feng sendiri tidak percaya diri. Tak heran jika ujian kelas B ini digunakan untuk menguji para jenius duniawi, sangat sulit hingga menakutkan. Jika dia memiliki kekuatan spiritual maka dia akan percaya diri. Tapi tanpa kekuatan spiritualnya, aku hanya bisa melakukannya. Belasan orang masih tertahan di lantai 1, yang berarti sudah lebih dari 100 orang melewatinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan bisa melewati ini. Luo Feng mengatupkan giginya. Karena dia sudah dalam situasi ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Berikan semua yang dia miliki. 100 sapi jantan mengamuk yang lebih besar dari tank sedang mengisi daya. RUMBLE gelombang-gelombang tanah berguncang. Banteng pengamuk level komandan level rendah menerobos jarak 100 meter dengan kecepatan mereka yang melebihi 100 meter per detik. Dalam sekejap mata, jatuh ke gerombolan seperti laut.